Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Salam yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Muhammad Safi'i. Usaha saya grosir pancing. Awal mula saya mengenal riba pertama ketika saya memulai usaha, dan sebelumnya saya sudah mengenal riba. Pada tahun 2006 saya mulai bekerja di salah satu perusahaan leasing finance yang sebelumnya saya itu tidak tahu, karena selama mulai dari 2006 sampai 2012 saya bekerja di perusahaan finance sampai memiliki posisi head marketing. Sebenarnya kita itu tahu awalnya riba, tapi kita tahunya hanya sekedar bahwa rentenir itu riba gitu. Kalau bank mungkin masih banyak pendapat-pendapat. Sampai mulai saya bekerja di perusahaan itu, hati ini tidak merasa tenang gitu, meskipun pendapatan kita mencukupi gitu. Jadi apa yang kita terima itu hanya ibarat numpang lewat. Apa yang kita miliki tidak berbekas. Masalah silih berganti. Bahkan sampai masalah ke orang tua, ke keluarga, semuanya menjadi masalah. Sampai akhirnya saya resign di tahun 2012 dan memulai usaha baru, yaitu buka usaha toko pancing. Yang saya anggap mungkin itu awal mula kehidupan saya setelah saya keluar dari perusahaan leasing. Seiring berjalan, saya memulai usaha dengan modal yang sangat kecil, dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan utang. Saya mulai dengan kecil sampai berjalan 1 tahun. Akhirnya saya mendapat godaan dari sahabat, dari teman, yang mengatakan bahwa usaha itu kalau nggak pakai utang tidak akan berkembang gitu. Akhirnya saya pertimbangkan untuk mengembangkan usaha ini. Saya memulai, namun saya selalu ditolak. Lewat jaminan dia, akhirnya saya diterima. Mulai dari pinjaman kecil, usaha berjalan lancar dan berkembang. Dapat tawaran kedua lagi, kasih top up, masih berkembang. Di pinjaman ketiga, disitulah mulai terasa. Masalah itu selalu silih berganti, membuat hati tenang, hati tidak tenang. Yang usaha yang kita jalani berkembang lancar, bahkan kita bisa merebut pasar untuk di kisaran. Tapi kenyataannya apa yang kita dapatkan itu nggak kelihatan. Sampai akhirnya masalah silih berganti, ada aja musibah, baik itu masalah anak, masalah keluarga, semuanya masalah. Padahal kita sholat tetap sholat.
Sholat tahajud ya tetap sholat tahajud, sholat duha tetap sholat. Tapi hati ini tidak ada tenangnya gitu. Sampai akhirnya saya untuk menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah utang dagang. Akhirnya saya mendapat tawaran lagi pinjaman. Udah deal, udah ACC. 5 menit kemudian batal. Di situ mulai saya terdetak. Saya katakan sama istri saya, sepertinya kita udah tidak boleh lagi utang nih. Sampai akhirnya saya mencari apa masalahnya ini. Sampai saya dalam sholat saya, mungkin terbenak dalam hati saya, mungkin Allah mengasih petunjuk bahwa mungkin inilah yang dibilang riba. Tapi sebelum membahas masalah riba, saya sharing sama teman-teman yang kebetulan juga sebelumnya background saya itu dari pesantren, santri. Sebagian teman-teman saya mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kalau bank negeri itu tidak riba. Jadi karena ada beberapa pendapat ulama, katanya sebagian. Sampai akhirnya saya galau. Benar nggak ini? Karena kalau saya katakan sahabat-sahabat saya mungkin ilmunya lebih tinggi dibanding saya, lebih expert. Tapi hati batin saya ini menolak gitu. Batin saya menolak, ini pasti ada apa-apa. Akhirnya pada saat mau sholat tahajud, saya katakan sama Allah, ya Allah, beri saya petunjuk tentang ini. Kenapa? Saya selalu sujud padamu, saya selalu sholat kepadamu, memohon kepadamu, tapi kenapa belum mendapat jawaban? Sampai pada akhirnya saya menemukan suatu komunitas yang awalnya itu lewat media sosial. Semua komunitas anti riba saya ikuti, join. Tapi yang jadi masalah, seminarnya semua di luar kota, di luar Sumatera. Sampai akhirnya saya ketemu dengan teman yang mengatakan, coba di masyarakat tanpa riba. Saya juga seperti itu gitu. Sampai akhirnya saya share masyarakat tanpa riba dan saya join. Pada bulan Februari itu ada seminar yang kebetulan diadakan di Medan. Saya tidak memiliki apa-apa. Usaha udah jatuh bangun, modal udah nggak ada. Saya jalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya saya cuma bermodalkan nekat, niat. Saya harus bisa ikut seminar ini. Padahal sebelumnya saya tahu kalau seminar-seminar itu, yang namanya seminar itu hanya sebuah motivasi aja gitu. Padahal sampai akhirnya pada bulan Februari itu saya daftar dan mengikuti seminar itu. Disitulah mulai saya terdetak. Yang membuat saya terdetak itu adalah satu hadis bahwa riba itu memiliki 73 pintu, di mana dosa terkecilnya itu berzina dengan ibu kandung sendiri. Di situ saya tidak kuat, karena untuk menjadi anak durhaka aja mengatakan 2 kata aja, kita sudah durhaka. Bagaimana lagi kita berzina dengan ibu kita sendiri? Hadis itulah yang membuat saya tersungkur, tersadar bahwa apa yang saya lakukan ini lebih dari anak durhaka. Padahal kita setiap doa mendoakan orang tua kita supaya mendapat hidayah, supaya mendapat kelapangan. Tapi ternyata kita melebihi dari anak-anak yang durhaka. Dari situlah saya azamkan diri saya untuk memutuskan hijrah. Malam itu saya sholat taubat untuk tidak melakukan riba lagi.